Jalur sepeda di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin lagi jadi sorotan nih. Pasalnya Kapolri mengaku setuju untuk membongkar jalur yang menelan anggaran gak sedikit itu. Bayangin, gak kaleng-kaleng 28 miliar rupiah. Padahal sedianya jalur ini sebagai pembatas dan menjaga keselamatan pesepeda. Goes di jalanan salah satunya. Kami bahas bersama pengamat tata kota Universitas Trisakti, ada Mas Nirwono Yoga dan juga ini dia mewakili pesepeda. Ada Presiden Bronton Group Indonesia, Baron Martanegara. Selamat malam Mas Baron dan juga Mas Nirwono, apa kabar? Malam Mbak Tiffany. Selamat malam. Salam sehat semua. Salam sehat. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Saya ke Mas Nirwono dulu deh. Ini ngomongin soal jalur sepeda yang katanya mau dibongkar. Emang perlu ya Mas kalau misalnya jalur ini dibongkar? Selama ini kan sebenarnya cukup mengakomodir nih para pesepeda. Jadi punya line sendiri. Betul, betul. Jadi ini yang harus kita garis bawahi, yaitu pembangunan infrastruktur sepeda sebagai alat transportasi. Ya, di sini yang didorong adalah orang menggunakan sepeda dalam mendukung beralih ke transportasi massal. Jadi ada dua, orang bisa berjalan kaki dengan nyaman, kemudian yang kedua orang bisa bersepeda dengan nyaman ke stasiun ataupun halte terdekat. Nah, inilah kemudian yang mendasari pembangunan infrastruktur sepeda di seluruh wilayah DKI yang ditargetkan itu sampai dengan 500 km sampai dengan 2030. Nah, sampai dengan 2019 kemarin sebelum pandemi sudah terbangun 63 km, di mana 11,2-nya ini yang ada di Sudirman Tamrin. Jadi secara teknis yang sudah terbangun sebenarnya merupakan jalur sepeda yang sudah kita kenal. Ya. Jadi sampai dengan 2019 kemarin sudah berupa jalur infrastruktur yang sudah terbangun itu. Nah, kemudian dari perkembangan berikutnya yaitu pembangunan pagar pembatas. Ya, ini sebenarnya sejak awal kita tidak merekomendasikan untuk diberi pagar pembatas karena dana yang digunakan memang bukan dana APBD tapi kompensasi KLB. Di mana dana 28 miliar itu kita rekomendasikan adalah untuk memperbanyak jalur sepeda yang kita harus kejar tadi. Kalau 63 km kan target dari 500 km-nya masih jauh. Nah, ini sebenarnya yang kita dorong untuk percepatan pembangunan jalur sepeda di luar wilayah lokasi Sudirman Tamrin. Kemudian kedua yang jangan lupa konteksnya ini adalah pada saat membangun jalur sepeda kita juga harus mendukung pembangunan pendukungnya berupa parkir sepeda, kemudian usulan untuk ruang ganti misalnya dan juga beberapa unsur pendukung dari infrastruktur sepedanya itu sendiri. Nah, ini sebenarnya yang kita dorong untuk percepatan terwujudnya kota ramah sepeda wilayah DKI ya. Jadi sejak awal memang sebenarnya rekomendasi yang diberikan itu bukan untuk pagar pembatas. Oke, kalau ngomongin bukan rekomendasinya pagar pembatas, tapi kan kalau nggak dikasih pagar pembatas, justru itu bisa membahayakan pesepedanya ya karena potensi risiko kecelakaan berhimpitan, gesekan dengan pesepeda dengan kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Apalagi beberapa kasus kan juga kejadian nih kecelakaan kan? Ya, jadi sebenarnya dalam rencana Indo pengembangan infrastruktur sepeda ada 3 jenis pembangunan jalur sepeda Mbak Tiffany. Satu yaitu bike path, dua adalah bike lane dan tiga adalah bike road ya. Nah, bike path ini contoh paling mudah kita kenal yang sudah dibangun zaman era Pak Ahok itu ada di Kanal Tanjir Timur ya, sebenarnya yang ditargetkan untuk bike path. Nah, sementara di jalan yang terbatas di luar DKI, di wilayah DKI, inilah yang kemudian dipilih menjadi bike lane. Nah, sebenarnya dalam kasus di Sudirman Tamrin, kalau kita lihat trotoar yang 8 meter, sejak awal rencana awalnya adalah jalur sepeda itu akan berada di trotoar sebenarnya. Ya, dengan lebar trotoar 6-8 meter itu awalnya pada saat pembangunan jalur sepeda menjelang SEA Games itu ditempatkan di situ Mbak Tiffany ya. Jadi pada saat itu kemudian baru ternyata dalam pelaksananya di badan jalan ya, di tepi badan jalan tentu tidak masalah sebenarnya karena ini merupakan bagian dari bike lane tadi. Nah, yang perlu dicatat adalah sejak awal pembangunan bike lane tadi tidak ada rencana pembakaran pagar pembatas ya dalam pengembangan infrastrukturnya. Nah, ini juga sebenarnya sesuai dengan jalur sepeda yang sudah ada di daerah Blok M, kemudian di Fatmawati misalnya. Ini sebagian besar merupakan jalur sepeda atau bike lane yang dirancang. Jadi tentu pertimbangannya adalah ruang berbagi jalan ya, dalam konteks rencana Indo tersebut. Nah, kemudian catatan kedua adalah sebenarnya yang harus diedukasi kepada masyarakat adalah bahwa jalan ini kan ruang bersama ya. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, bagaimana membangun budaya patuh terhadap lalu lintas dan ruang berbagi berjalan. Ini tentu teman-teman pesepeda, pejalan kaki dan juga pengguna angkutan umum semangatnya di situ sebenarnya yang kita
didorong menjadi kota ramah sepeda dan juga kota ramah pejalan kaki. Oke. Saya kira itu Mbak Tiffany gambaran umumnya. Oke, pagar pembatas itu kan sebenarnya sedianya juga dibuat, walaupun tadi seperti Mas Nirwono bilang sebenarnya dari awal tuh nggak masuk kan. Kadang-kadang kita masih suka ngeliat juga sepedanya keluar dari pagar pembatas itu. Saya mau tanya ke Mas Baron deh sebagai goeser ya, ngomongin soal wacana jalur sepeda dibongkar. Anda sebagai pesepeda pasti udah warawiri di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Selama ini merasa terbantu, merasa dengan adanya jalur ini terbantu dan efektif nggak sih? Ini Mbak, sebenarnya kan kalau kami dari pesepeda, khususnya pesepeda, emang sepeda asli ya. Karena ini jalur sepeda ini sebenarnya yang didamba-dambakan kami udah belasan tahun sebenarnya ini kita kapan nih kita punya jalur sepeda gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada gitu. Sebenarnya kan saya ini kemarin kan ini rame-rame ini kan karena kemarin Om Sahroni ya dari dari Komisi 3 mengusulkan dibongkar. Sebenarnya katanya alasannya 2 jam, sepeda hanya 2 jam, kendaraan 24 jam digunakan. Sebenarnya kalau bicara debat gini kan nggak akan selesai. Paling kan bertanya gini aja, mending 24 jam kota Jakarta kena polusi, kena racun, apa mending 2 jam nggak kena polusi gitu, karena sepeda gitu kan. Nah terus masalah katanya jalur sepeda, sepeda minta jalur sepeda. Nah nanti bisa aja jalur anak Harley, Superbike minta jalur katanya. Sebenarnya kalau bahas gini kan harus apple to apple, nggak nyambung sebenarnya karena sepeda jangan disamakan dengan motor dan mobil. Karena kan sepeda ini tenaga manusia gitu, tenaga manusia terbatas. Kalau motor, mobil tinggal gas langsung, mau orang tua, mau anak muda tinggal gas langsung jalan. Kalau sepeda kan kita tenaga sepeda ada keterbatasan dan setiap orang beda-beda. Dan sepeda ini adalah rentang dengan makanya ada undang-undang nomor 22 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor jalan wajib mengutamakan keselamatan pesepeda dan pejalan kaki gitu. Jadi emang itu harus diutamakan gitu. Jadi sebenarnya nggak usah dibongkar tapi disempurnakan lah gitu. Nggak usah dibongkar tapi disempurnakan ya. Mungkin komunitasnya dari Mas Baron harus ngajak Bang Saroni ikut sepedaan karena setahu saya Bang Saroni juga sepedaan tuh. Ini Mbak, Bang Saroni ini, Om Sal ini kan anak sepeda juga, sepeda lipat juga, ya, itu tadi yang saya road bilang. bike juga, dan beliau punya klub sepeda ASC kalau nggak salah. Iya. Saroni Cyclist gitu. Jadi sebenarnya harusnya bijaksana lah untuk masalah ini gitu. Mas Baron, saya mau tanya tanggapan Anda. Tadi kalau katanya Mas Nirwono kan sebenarnya kalau pagar pembatas jalan itu tidak masuk dari awal. Tapi kita tahu itu kan demi keselamatan dan juga keamanan ya. Kalaupun tidak ada jalur sepeda ini atau tidak ada pagar pembatas jalan ini, Anda merasa ini menjadi akan masalah besar atau tidak? Yang tadi pembatas itu, Pak? Iya. Sebenarnya gini, karena kan saya sering di jalur Sudirman itu, emang ada pembatas itu memang merasa nyaman karena ada pembatas. Cuman mungkin lebih disempurnakan karena ya kadang-kadang kalau ada orang pun kena situ bisa celaka juga. Itu pembatasnya kan besar itu dari bahan bisa mencelakakan juga. Mungkin ya kan tadi saya bilang lebih disempurnakan. Dan itu jalur itu sebenarnya bagus, ada pemisah itu karena kan kita buat pengguna sepeda atau pengguna orang-orang yang disabilitas itu perlu juga gitu untuk jalur sepeda itu gitu. Tapi kadang-kadang yang disayangkan Mas Baron juga masih banyak pesepeda tadi juga sempat kita putar yang keluar dari jalur itu padahal udah tahu ada lainnya sendiri ya. Saya balik ke Mas Nirwono. Mas Nirwono melihat bagaimana keberadaan jalur sepeda sekarang yang jadi polemik ya. Kemarin Pak Kapolri bilang katanya setuju dengan pembongkaran jalur sepeda ini. Akan ada akan mencari formula yang pas nantinya untuk menggantikan jalur ini. Karena setuju, quotes-nya adalah petikan pernyataannya, kami setuju masalah yang permanen itu katanya dibongkar saja. Memang melihat selama ini jalur sepeda yang ada ini memang betul banyak menimbulkan masalah. Anda melihat ada masalah di sana. Padahal kita tahu anggarannya nggak main-main untuk bikin jalur sepeda ini kan, mahal, 28 M. Ya, betul.
Jadi sebenarnya dalam pantauan evaluasi kami ya, 63 km jalur sepeda yang sudah terbangun sampai 2019 kemarin sebenarnya justru ada masalah teknis ya sebenarnya. Justru yang muncul adalah belum munculnya budaya untuk berbagi jalan ya. Artinya begini, kita tahu ini jalur sepeda gitu. Nah, artinya seluruh pengendara juga harus menghormati kalau ada sepeda yang menggunakan jalur itu, ya pengendara motor tidak boleh, mobil tidak boleh parkir misalnya. Nah, penegakan hukum ini yang kita lihat belum muncul ya. Artinya masih dalam konteks kalau pada saat uji coba memang steril ya. Jadi begitu petugasnya pergi, itu jalur digunakan kembali. Ini contoh paling mudah waktu kita amati jalur Fatmawati misalnya. Kan jalannya nggak begitu lebar. Nah, ini juga menjadi edukasi kepada masyarakat. Jadi sebanyak apapun nanti, bahkan saya bayangkan 500 km jalur sepeda yang akan dibangun oleh Pemprov DKI ya dalam 10 tahun ke depan, kalau tidak dibangun budaya menghormati penggunaan lalu lintas, menghormati aturan yang berlaku tadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, maka bisa dipastikan jalur sepeda tidak akan efektif karena tadi terlalu banyak okupasinya gitu. Satu itu. Kemudian kedua, catatan kami juga 63 km yang ada ini kan belum integrasi semuanya dengan jalur pengguna transportasi massal ya. Karena konteksnya adalah pengguna sepeda nanti dan jalan kaki itu mengintegrasi dengan transportasi massal. Jadi bayangannya orang jalan kaki atau sepeda kemudian beralih angkutan umum menuju ke tempat kerja. Jadi desain rencana induknya seperti itu. Nah, kalau itu berhasil, maka jalur sepeda yang sudah dibangun nanti itu harusnya ramai gitu kan. Kalau itu arah pembangunannya budaya bertransportasi yang ramah lingkungan. Ini kan sepeda, pejalan kaki ini satu kesatuan sebenarnya. Kemudian ketiga nih Mbak Tiffany yang menarik itu kan catatan buat Mas Baron dan kawan-kawan juga. Masyarakat belum bisa membedakan sepeda sebagai alat transportasi dan sepeda sebagai alat olahraga. Ya? Kasus yang kemarin terjadi misalnya ya, yang komunitas road bike dengan pengendara motor itu adalah pesepeda sebagai alat olahraga gitu. Ini berbeda fasilitas yang disediakan. Sementara yang diceritakan oleh Pak Saroni misalnya, ini konteksnya adalah sepeda sebagai alat transportasi. Di mana orang bayangannya itu menggunakan sepeda untuk membantu atau beralih ke transportasi massal gitu. Nah, ini infrastruktur ini yang harus disediakan oleh Pemprov DKI. Jadi penggunaan peruntukannya itu harus dibedakan ya. Mas, dibedakan Mbak Tiffany supaya kita tahu pokok persoalannya dan bagaimana cara memfasilitasinya, karena itu dua hal yang berbeda sekali. Mas Baron, jadi kalau misalnya dibilang ini kerap menjadi masalah permanen, Anda setuju atau tidak? Enggak lah, maksudnya gini loh Mbak, maksudnya ya itu tadi saya bilang gitu, sebenarnya ini masalah awal aja sih, pasti ribut, pasti baper gitu kan. Sebenarnya masalah sosialisasinya aja gitu, kalau dan aturannya benar di ini kan gitu kan, karena pesepeda juga harus taat tertib, ada aturan juga, karena jujur aja saya juga kadang-kadang suka kesel gitu gara-gara mereka, ya saya bilang oknum lah, oknum pesepeda jadi kena imbasnya ke kita jadi juga semuanya sama rata gitu ya, padahal belum tentu semuanya seperti itu. Intinya semua yang berada di jalanan, pengguna jalan harus menghormati apa yang digunakan karena jalan itu adalah milik bersama ya. Tertib di jalan raya gitu Mbak. Attitude dan tata krama di jalan raya itu tadi ya. Mungkin nanti Mas Baron dan kawan-kawan etika di jalan raya. Betul, nanti mungkin Mas Baron bisa ajak sepeda yang mungkin rencana mau orang-orang yang mengusulkan rencana jalur pembongkaran sepeda ini ya. Jadi mungkin biar lebih kondusif gitu. Terima kasih Mas Baron dan juga Mas Nirwando Yoga sudah bergabung dengan kami di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Ayo, Mbak Tiffany. Selamat malam.